mahasiswa tingkat 1 di Akademi Kebidanan Akhirat Cisarua Bogor. Sebelumnya Ibu boleh perkenalan dulu? Boleh. Nama Ibu Bidan Ainur Aini. Kebetulan Ibu pegang desa Cimanggis ya. Ibu bekerja di Puskesmas Cicantaya. Ya. Ibu sebelumnya maaf mengganggu waktunya. Tujuan saya di sini itu untuk mewawancarai Ibu mengenai peran dan fungsi bidan. Apa Ibu bersedia? Boleh, bersedia. Lanjut aja Bu ya. Kalau boleh tahu apa sih alasan Ibu itu menjadi bidan Bu pada saat itu? Alasan saya mungkin karena di daerah ini belum ada bidan ya. Kemudian melihat masyarakat yang memang kemandiriannya terhadap persalinan di fasilitas kesehatan masih kurang, jadi ya Ibu ya udahlah mencoba untuk masuk di dunia kebidanan gitu. Ibu sudah lama menjadi bidan? Sudah 14 tahun. 14 tahun. Ibu sebelumnya kan peran sebagai bidan itu banyak, ada peran sebagai peneliti, pengelola, pendidik, dan pelaksana. Ibu termasuk bidan apa Bu? Kalau Ibu termasuk pelaksana karena Ibu di lapangan. Pelaksana mandiri. Kalau boleh tahu apa sih Bu tugas dari seorang bidan pelaksana mandiri? Kalau sebagai pelaksana bidan pelaksana mandiri ya tugasnya ya mungkin seputar ANC, PNC ya Neng ya. Mungkin kalau kebidanan sesuai itu aja, KB, konseling ke masyarakat, terus pertolongan persalinan gitu aja sih. Pelayanan yang Ibu berikan? Ya itu. Itu. Iya, pelayanannya. Terus Ibu selama menjadi bidan ada gak sih Bu kesulitan atau hambatan dalam pelayanan mungkin melayani masyarakat? Kalau kesulitan banyak karena kebetulan kan ini daerah terpencil masuknya ya. Kesulitannya itu kesadaran masyarakat yang memang belum tumbuh ya. Termasuk mungkin di daerah Neng itu paling susah ya. Iya, mudah-mudahan Neng nanti jadi generasi yang memang bisa menyadarkan masyarakat di sana karena kesadaran masyarakat tuh masih kurang, apalagi untuk persaingan oleh bidan, apalagi misalnya harus kan sekarang bersalin misalnya harus di fasilitas kesehatan. Nah itu mereka sulit sekali, nggak bisa dengan seketika Ibu. Kalau ketika kita misalnya melakukan penyuluhan Ibu, nanti kalau bersalin harus di fasilitas kesehatan dan nggak langsung diterima biasanya ya. Kesulitannya banyak sih, jalannya yang jelek ya, masyarakatnya yang memang belum mengerti karena sosial budaya dan pendidikan di kita kan memang masih cukup rendah ya. Terus apa sih harapan Ibu buat kedepannya tentang bidan? Harapan Ibu kedepannya tentang bidan, nah mudah-mudahan bisa lebih bidan itu lebih maju lagi secara kualitas ya, bukan secara kuantitas. Karena maaf ya, sekarang itu banyak bidan tetapi dengan kualitas yang memang sebetulnya dia belum siap ke lapangan. Jadi akhirnya banyak ilmu yang mungkin bukan salah sih sebetulnya, tapi mungkin belum pas aja gitu ya Neng ya. Mudah-mudahan kedepannya sekarang kan mungkin seiring berkembangnya teknologi, ilmu pengetahuan juga ya, termasuk mungkin ilmu kebidanan, mudah-mudahan nanti para bidan kedepannya bisa lebih siap lagi dengan kualitas yang ada untuk melayani masyarakat gitu. Kalau boleh tahu bagaimana sih cara Ibu sebagai bidan memberikan keyakinan kepada masyarakat atau membuat masyarakat percaya ke pelayanan Ibu? Mungkin satu yaitu dengan konseling ya Neng ya. Kita tuh memang harus bawel, harus sering konseling. Bidan itu memang udah dicap bawel ajanya tapi gak jadi masalah. Yang penting kita kan harapannya dengan kita memberikan konseling 1-2 kali mungkin memang mereka juga acuh ya, tetapi kan dengan seiring berjalannya waktu mungkin mereka juga oh iya mulai mengerti gitu. Itu aja sih mungkin ya. Mungkin cukup ya, tapi ada nggak sih Bu pesan-pesan buat para mahasiswa calon kebidanan dan calon para bidan? Oh iya, Pesan-pesan. pesannya ya itu tadi Neng, soalnya kita memang harus siap dengan segala resiko ya. Kita harus mempersiapkan diri dengan kualitas kita. Kualitas tuh maksudnya dalam arti memang siap untuk terjun. Makanya nanti kan ketika mungkin masuk di dunia kerja, karena beda teori dan lapangan itu jauh beda sekali. Ibu juga sama halnya seperti itu ya. Ketika di teori mungkin kayak gini, kita kan cuma lihat terus karena mungkin dibimbing, jadi kita masih pede aja. Ternyata sesudah terjun ke lapangan itu semua nggak ada. Kita tuh sendirian ya menghadapi masyarakat dengan berbagai karakter ya, apalagi mungkin
di masyarakat yang memang tingkat pendidikannya masih rendah. Iya, jadi kan ketika kita masuk mereka syukur-syukur langsung diterima. Ini kalau misalnya justru kan banyak juga penolakan gitu, makanya betul-betul memang harus siap secara mental gitu ya. Jadi jangan sampai ketika nanti terjun ke lapangan mental katanya jadi ciut, karena banyak sekali ibu aja ya pas terjun itu nah bidan teh alit keneh gitu kan. Iya kan ya, jadi mental itu betul-betul harus disiapkan. Jadi selain kualitas, mental juga mungkin harus disiapkan. Kemudian apa ya, pesannya mudah-mudahan segera dapat kerja kalau keluar, karena jujur aja kalau misalnya kebidanan sekarang itu seperti menjamur neng ya, menjamur semua. Jadi rata-rata orang tuh ngambil kebidanan semua, sedangkan lapangan kerja di kita itu juga semakin sempit ya. Makanya kita kenapa harus mempersiapkan kualitas. Jadi khawatir nanti ketika pas kita keluar dari tempat kuliah lapangan pekerjaan kita juga makin sempit, persaingan makin ketat ya. Jadi diharapkan kita bisa survive sendiri gitu ya. Mungkin cukup ya Bu ya. Iya. Semoga yang ibu sampaikan tadi bermanfaat. Amin.